2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mendiskusikan mengenai Takson dan kategori. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hafizah Azhara dengan NIM 231101 32200021. Perkenalkan, nama saya Nur Misbah dengan NIM 23110132200009. Perkenalkan, nama saya Gladys Alenanda dengan NIM 231132200006. Perkenalkan, saya Supay Hakim dengan NIM 23110132200014. Perkenalkan, nama saya Salamia Waisamun dengan NIM 23110137200001. Oke, 1, 2, 3. Hari ini kami ingin mendiskusikan mengenai bab 1, yaitu tentang taksonomi dan sistematika. Bisa ke nomor 1 dulu. Oke, jadi mengenai pengertian antara taksonomi sama sistematika itu sebenarnya merupakan hal yang berbeda. Taksonomi itu merupakan ilmu ataupun kajian teoritis yang mempelajari antara klasifikasi, kemudian dikelompokkan, setelah dikelompokkan diidentifikasi, dan akhirnya diberi tata nama. Jadi perlu digarisbawahi karena ini termasuk dalam pengelompokan, maka itu tuh berdasarkan persamaan. Sedangkan sistematika merupakan ilmu atau kajian teoritis yang mempelajari mengenai keanekaragaman. Jadi kalau ada keanekaragaman berarti itu tuh ada perbedaan serta memuat mengenai sejarah evolusi yang menghasilkan keanekaragamannya. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Kalau dari aku sendiri sih sebetulnya persis ya jawabannya sama, dan kita kan sumbernya dari buku yang sama juga loh. Jadi mengenai taksonomi dan sistematika itu memang dua hal yang berbeda tapi memang berhubungan gitu. Nah, dari yang lain? Kalau dari aku, Jadi dapat disimpulkan untuk nomor 1, taksonomi itu merupakan kajian teoritis yang pelajaran tentang klasifikasi, kemudian ada pengelompokan, identifikasi, dan tata nama. Itu artinya pengelompokan berdasarkan persamaan, sedangkan sistematika itu mempelajari mengenai keanekaragaman, jadi ada perbedaan yang diamati. Itu taksonomi dan sistematika itu dan ada tukang ini yang kedua itu merupakan bagian dari taksonomi, merupakan bagian dari sistematika. Oleh sebab itu dua hal ini saling berhubungan, semakin besar kesamaan sama kecil perbedaan begitu pula sebaiknya. Kalau menurut aku secara sederhana itu taksonomi dan biosistematika itu bekerja sama untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sifat-sifat mereka dan mengidentifikasi hubungan antar organisme. Taksonomi membantu dalam mengidentifikasi dan memahami sifat-sifat makhluk hidup, sementara sistematika membantu dalam mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup. mengklasifikasikan organisme. Terus sistematika itu membantu kita dalam memahami pengelompokan itu, karena sistematika itu kayak membantu kita untuk mengetahui sejarah evolusi organisme dan hubungan kekerabatan di antara. Aku sih sependapat sih. Jadi kesimpulan tadi hubungan antara taksonomi dan sistematika itu sama-sama untuk identifikasi dan pengelompokan organisme baik hubungan maupun. Jadi mungkin bisa cukup untuk nomor 2, bisa ditambah 3. Soal nomor 3, apa bedanya sistematika biologis dengan biologi sistematika? Biologi sistematika mempelajari keberagaman hayati dan hubungan evolusioner antara organisme. Fokus pada klasifikasi, identifikasi, dan penamaan organisme untuk memahami keanekaragaman hayati di bumi. Melibatkan penyusunan taksonomi, pembuatan kunci, identifikasi, dan
konstruksi pohon kehidupan. Sedangkan sistematika biologis mengacu pada pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusun dan mengelola informasi terkait keanekaragaman hayati inklusif, berbagai metode, teknik, dan konsep yang diterapkan dalam penelitian. Secara lebih mencangkup aspek-aspek seperti taksonomi, filogeni, morfologi dari informasi genetik. Jadi kesimpulannya, biologi sistematika itu mempelajari tentang keragaman antar evolusioner dan organismenya. Sedangkan sistematika biologis mengacu pada pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Bagaimana dampak buku The Origin of Species yang ditulis Darwin bagi taksonomi? Charles Darwin memiliki peran penting dalam perkembangan taksonomi karena teori evolusinya memberikan landasan bagi para ahli taksonomi untuk mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan hubungan evolusioner mereka. Dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species, Darwin menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang bersama dan terkait satu sama lain melalui garis keturunan yang berbeda. Konsepnya tentang seleksi alam juga membantu taksonomis untuk memahami bagaimana spesies berevolusi dari bentuk yang lebih sederhana menjadi kompleks. Hal ini memungkinkan para taksonomis untuk mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan tingkat kemiripan yang lebih besar dan lebih baik memahami perbedaan antara spesies dan individu. Darwin juga menunjukkan bahwa variasi dalam suatu spesies adalah alami dan bahwa keanekaragaman hayati yang kita lihat di alam adalah hasil evolusi melalui seleksi alam. Konsep ini membantu para taksonomis untuk memahami mengapa ada begitu banyak jenis makhluk hidup dan bagaimana mereka berkaitan satu sama lain. Pada intinya, peran Darwin dalam taksonomi adalah memberikan dasar konseptual yang penting bagi perkembangan teori evolusi dan mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan hubungan evolusioner mereka. Gimana yang lain? Kalau aku sih jawabannya hampir mirip aja. Jadi dari pernyataan tadi dapat disimpulkan kalau teori dari buku itu tuh memberikan dampak yang sangat konseptual yang sangat penting bagi saat ini. Ya, Karena itu tuh dia menjadikan oleh perkembangan teori evolusi dan mengklasifikasikan begitu berdasarkan hubungan evolusioner mereka. ya. Jadi karena Charles Darwin itu kan mempunyai teori evolusi sendiri loh. Jadi ternyata taksonomi ini tuh pendukungnya tuh memang dari evolusi juga gitu. Nah, jadi sangat sangat ada hubungannya lah dengan taksonomi itu. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini menjelaskan metode kerja sistematika. Metode kerja sistematika diawali dengan klasifikasi atau bisa dibilang proses yang melibatkan suatu individu. Melalui klasifikasi ini membentuk suatu kelompok atau pengelompokan. Akan tetapi itu masih harus diidentifikasi terlebih dahulu. Identifikasi atau penunjukan suatu individu di mana kita meletakkan suatu objek ke dalam suatu kelompok. Lalu yang selanjutnya adalah pemberian tata nama atau pelabelan untuk suatu takson sehingga dapat dilakukan pemeringkatan baru dan dapat dikategorikan. Jadi bagaimana teman-teman? Untuk nomor 5. Metode sistematika, kerja sistematika. Jadi kalau itu saya benar aja, karena itu tuh juga dia sendiri di buku mengenai itu. Jadi ada pertanyaan. Jadi pertama tuh kita klasifikasi dulu. Setelah kita klasifikasi, kita itu target sasaran itu di tiap individu. Setelah kita dapat target sasaran individu, kita dapat mengelompokkan. Tapi setelah kita kelompokkan, itu tuh terbentuk namanya takson. Karena takson kan itu artinya pengelompokan berdasarkan adanya persamaan. Persamaan itu didapat dari identifikasi.
Kalau kita sudah dapat taksonya, baru kita dapat memberi tata namanya. Setelah dikasih nama, baru kita dapat melakukan pemeringkatan dan akhirnya muncul kategori. Jadi ya intinya dapat disimpulkan bahwa kerja sistematika itu terdapat 3 tahap. Yang pertama itu adalah klasifikasi, yang kedua itu adalah identifikasi, dan ketiga itu ya tanaman. Oke, lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan taksonomi merupakan cabang biologi yang paling mendasar dan paling mencakup. Taksonomi merupakan satu-satunya ilmu yang memberikan gambaran jelas mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk rekonstruksi filogeni kehidupan mengungkapkan berbagai fenomena evolusi yang menarik sebagai pemasok utama informasi yang diperlukan untuk keseluruhan cabang biologi, menjadi prasyarat untuk penerapan metode perbandingan dan memberikan sumbangan untuk konseptual yang penting. Taksonomi menghasilkan klasifikasi yang menjadi terjangkau oleh cabang biologi yang lain. Itulah mengapa taksonomi merupakan cabang biologi yang paling mendasar dan mencakup. Tanpa taksonomi, cabang-cabang biologi yang lain menjadi tidak bermakna. Ini tanggapan apa yang dimaksud dengan taksonomi merupakan cabang biologi yang paling mendasar. Dari aku setuju juga karena memang di biologi sendiri kan sangat banyak kok berbagai macam tumbuhan spesies lah gitu. Jadi dengan adanya taksonomi ini pasti menjadi apa ya lah intinya gitu, nah untuk bisa mengelompokkan dan menyederhanakan eh, materi-materi yang lain gitu harus pelajari. Jadi kesimpulannya, taksonomi itu merupakan cabang biologi yang paling mendasar dan paling mencakup dan sangat digunakan Sangat ya pasti digunakan lah di dalam cabang-cabang biologi gitu. Nah, jadi kesimpulannya, taksonomi itu merupakan cabang biologi yang paling mendasar dan paling mencakup. Karena apa? Karena taksonomi itu kan dengan adanya taksonomi kita bisa mengklasifikasikan tumbuhan maupun hewan. Terus dengan adanya taksonomi itu ada juga cabang-cabang biologi yang lain yang mempermudah untuk kita pelajari. Terus nomor 7, bagaimana pendapat Anda tentang taksonomi adalah ilmu yang sudah mati? Menurut saya pribadi, taksonomi itu tidak bisa dikatakan ilmu yang sudah mati. Karena apa? Karena taksonomi juga langkah awal untuk kita mengidentifikasi atau mengelompokkan spesies yang berpotensi untuk kita tahu tuh apakah makhluk hidup itu berbahaya untuk kita atau bermanfaat untuk kita gitu. Terus juga dilihat dari perkembangan teknologi di masa sekarang itu mempermudah kita untuk mengelompokkan makhluk hidup. Terus jika tidak adanya taksonomi, maka kita itu akan lebih sulit untuk mengelompokkan makhluk hidup. Terus keanekaragaman hayati itu kayak Tidak sederhana lah. tidak sederhana. Oh, izin nambahkan lagi ya. Mengenai taksonomi itu dalam ilmu masih itu sebenarnya tidak, karena taksonomi itu terus berkembang dan itu masih diperlukan di perguruan-perguruan tinggi ataupun di sekolah menengah atas.
Karena kan ilmu taksonomi itu merupakan ilmu dasar yang mencakup semuanya sesuai di dalam peraturan. Jadi tidak bisa dikatakan mati karena itu masih terus berkembang dan masih jadi salah satu penting dalam ilmu pengetahuan. Tidak benar, karena taksonomi itu terus berkembang seiring perkembangan zaman dan pasti kita akan membutuhkan yang adanya nama taksonomi. Oh.